Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jam setengah lima nih. Bentar lagi mau sahur. Sebentar quick update aja. Terlihatnya bentar lagi mau sahur, bentar lagi mau imsak. Jadi mau update yang seharusnya diupdate aja nih. BTC USDT terlihat sudah mau bertahan di level ini atau dia mau break. This do or don't. Kita bisa lihat dari USDT pada time frame 4 hour aja dia ternyata masih ada penguatan. Ini resistance-nya masih di sini ya. Nih, resistance masih di sini. Kita baru aja masuk lagi ke area itu. Jadi dalam 4 hour jam 7 nanti dia harus closing di bawah ini untuk continuation downtrend-nya. Kalau misalkan USDT melemah dan level bayarnya di sini sudah kuat ya, sudah kuat. Namun perlihatnya di sini kita masih dalam time frame 1 hour atau time frame 15 minutes kita masih terlihat adanya penguatan pada buyer. Tetapi di sini kita ada area sellingnya kita yang sebenarnya historically di awal datang dari sini dan push ke area support di time frame 4 hour yang seperti ini. Dan kita sudah down uptrendnya pada USD sudah berhenti dan kembali sekarang ada di level support and flip. Namun sudah berada di level support and flip itu lagi. Jadinya signalnya gimana nih? Ini signal bullish apa bearish untuk sekarang? Sekarang dominan pergerakannya adalah downtrend masih dalam time frame 4 hour untuk BTC karena kita bisa melihat balik lagi BTC USDT pada time frame 4 hour ini adalah the latest trend yang kita hadapi adalah 1, 2, 3, 4 kali drop dan kita punya hanya satu upwards movement yang melebihi higher high. Itu baru satu kali aja. Jadi ini baru satu kali aja dan kita untuk mengasumsikan kita akan ada continuation ke atas itu nggak ada masalah, namun pakai stop loss. Tapi kalau kita asumsikan kita all in dan goblok-goblokan di sini itu berarti Anda looking for trouble karena kita masuk ke dalam area yang sangat berbahaya karena kita punya dua historically event di mana 1 bulan sebelum halving dan post halving 1 bulan juga kita ada namanya retracement atau sideways market yang terjadi pada 2020 begitu juga pada 2016 kita turun sebesar 16% dan 2020 kita turun sebesar 40% karena dampaknya COVID. Kita asumsikan karena COVID adalah semua mendorong semua harga aset di dunia, maka kita asumsikan ada penurunan sebesar 18% sebelum adanya post halving. Dan kita sudah berapa persen untuk sayap bawah? Kita sudah berada di 17%. Kalau ini sudah di 18% dan kita belum ini sudah posisinya sudah aman, berarti kita sudah mengenai level tersebut. Dan kita juga telah dilindungi oleh ada CME, over the counter, OTC seperti itu yang dibelanjakan oleh floor traders atau misalkan stock exchange trading yang bisa dibeli oleh Wall Street, begitu juga harga akan lebih stabil karena volume untuk pump and dump suatu kripto aja itu sekarang akan lebih sulit dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu. Untuk tetap diperhatikan, whales tetap akan ada di Bitcoin di crypto market, namun akan lebih sulit untuk tahun-tahun ini untuk terutama pada koin-koin yang besar seperti BTC yang sudah diregulation dan kita sedang ada pemikiran kalau akan adanya Ethereum juga akan diregulation. Yang pertama kita bisa lihat juga di sini BTCD juga yang berikutnya BTC dominance kita masih akhirnya menurun juga akhirnya ya setelah beberapa hari kita mengikuti pergerakan USDT naik. Namun sekarang kita sudah ada tanda-tanda pelemahan pada BTC.D. Di XY kita masih melihat adanya penguatan. Di sini kita akan tadi yang level resistance sudah saya hapus karena sudah invalid, levelnya sudah ditembus. Berarti next berikutnya yang kita belum dicek adalah support resistance flip yang awalnya suatu support dan sudah terbukti menjadi area resistance. Jadi kemungkinan besar dia akan meretest level tersebut untuk melihat kemana arah berikutnya. Kita tunggu pada level tersebut. Dan berikutnya juga kita bisa melihat ZAU USD pada emas. Emas kemarin saja dia berlanjutkan adanya continuation ke atas, bikin higher high dan ini tetap menjadi area support. Dan ingat kalau misalnya level support ini sudah di break, berarti kita sudah membentuk namanya break di area daily pun kita sudah membentuk namanya double top. Kalau kita perhatikan ada week 1, week 2 di sini kalau misalnya ini break necknya berarti kita sudah double top dan kita kemungkinan akan mengalami namanya downtrend yang cukup lama untuk di aset segala macam yang bentuknya adalah apa namanya risk aset
Dan kalau misalnya kita perhatikan juga adanya kenaikan dolar dan juga ZAW USD sebentar lagi sepertinya akan mengalami correction seperti kenaikan yang juga cukup lama dari awal bulan 15 Februari hingga ke 21 Maret, berarti kurang lebih 1 bulan ada kenaikan pada USD, pada ZAW, pada emas. Sepertinya juga SPX 500 USD masih dalam keadaan uptrend. Namun yang seperti video yang saya bilang kemarin, dia masih di dalam suatu tunnel, uptrend tunnel. Ini adalah suatu trend line. Dua-duanya trend line, bawah ada trend line support, di atas ada trend line resistance, di mana dia sudah berada di atas sini. Dia ada tendensi untuk melakukan pendorongan harga yang ke bawah lagi. Dan kita masih belum ada namanya big correction dalam daily-nya. Sejarahnya adalah kita belum mengalami seperti ini lagi, seperti 27 Juli 2013. Kalau misalnya kita perhatikan secara sejarahnya, dia terus naik dari, kalau ini ada di 20%. Di saat-saat seperti inilah 2016 Juni sampai sekarang pada level yang cukup stagnan, SPX memiliki suatu range, kita mungkin baru pemain-pemain saham akan memindahkan uangnya terhadap ke pasar cryptocurrency. Kenapa? Karena pasarnya stagnan di area suatu range. Tapi selama kita masih di dalam suatu uptrend, akan sulit untuk orang-orang dari untuk stock market untuk melirik cryptocurrency karena di sini aja udah mendapatkan profitable. Kenapa dia harus pindah ke Bitcoin? Jangan dengarkan naratif yang misalkan membilang kalau misalkan orang-orang ini memakai uangnya ya di cryptocurrency. And not everybody dumb, not everybody is millennial ya. Nggak semuanya begitu karena orang-orang sebagian besar malah justru konstitusional masih dalam asetnya di stok. Karena mereka punya fundamental yang real dan apapun itu real, punya semuanya bisa dikalkulasikan, itu akan lebih mudah untuk mereka juga. Dan yang tentunya mereka semua punya leverage. Mereka memakai leverage, jadi walaupun stok Nvidia misalkan cuma naik 1% dengan BTC yang naik ke satu hari ini bisa 10%, mereka akan bisa mendapatkan hasil yang sama dengan menggunakan leverage. Karena kebanyakan orang Indonesia menggunakan leverage dengan cara yang salah. Pendefinisian mereka tentang leverage itu penggunaannya salah besar, salah total. Jadi gunakanlah leverage untuk membantu modal Anda agar bisa trading dengan risk yang lebih kecil, bukan untuk mendapatkan untung yang lebih besar, bukan, tapi untuk menggunakan risk yang lebih, untuk mendapatkan risk yang lebih kecil. Resikonya yang kita tekan, bukan keuntungan yang kita naikkan, itu berbeda. SPX 500, oke, kita akan melihat di sini ada kenaikan dan sepertinya ada continuation, atau misalkan di dalam sini kita memiliki adanya suatu tren pola lagi ya. Kalau misalkan dia turun seperti ini, oke, di sini ada kenaikan, bisa kenaikan seperti itu untuk continuation uptrendnya, atau misalkan dia breakdown lagi ke bawah untuk mengenai level. Namun sepertinya pola namanya falling wedge seperti ini, continuationnya adalah uptrend. Jadi kita untuk SPX 500 masih ada kesempatan untuk naik lagi yang cukup pesat ya. Tapi ini sudah Sabtu dan Minggu, kita tunggu pada hari Senin untuk pembukaan market. Dan kita harus percaya juga saya himbau pada tanggal 25 Monday kita berada di full moon, pola bulan dalam keadaan yang terang, jadi akan mendorong juga secara psychological kita akan lebih volatility pada market. Oke, jadi kalau misalnya kita dalam keadaan lebih sentimental, ditekankan untuk mereduce kita punya position dalam 1 minggu ini. Kenapa? Kalau kita sentimental dalam suatu trading, akan lebih mudah tendensinya untuk melakukan suatu kesalahan atau error. Kita awalnya cuma pengen punya trade plan-nya, misalkan kita nggak tahu nih sekarang arahnya masih indecisive, harga akan terbang atau harga akan turun. Kalau misalkan dia pun terbang juga, ya tiba-tiba harga sekarang begini, tiba-tiba harga BTC begini besok ya, dia akan membuat Anda panik, kalian akan beli nih sini ya. Dan tiba-tiba nyata yang dia lakukan hanyalah fake out dan hanya continuation lagi turun lagi ke atas. Ya ini
awalnya swingnya seperti ini ya, nyata BTC fake out dan dia continuation ke tren utamanya yaitu downtrend pada time frame 4 hour. Ini kenapa saya pakai DXY? Sebentar. Ya, continuationnya di sini dan ini kemungkinan kalau misalkan dia justru saya malah senang kalau misalkan pada beberapa hari ini sebelum hari Senin kita mengalami downtrend yang cukup kuat karena kita akan mengalami pasar yang volatile. Kalau misalkan volatile kita bisa menghadapi level ini pada 57.000, saya akan serok karena apa? 57 kalau misalkan semua orang pada tertekan dan mereka merasa market dan liquidity hunt-nya sudah berhasil untuk dari para market maker tidak akan keberatan untuk membeli harga lebih rendah di 57 dan angkat lagi sampai ke 61. Kenapa dia berani beli lagi sampai harga yang lebih tinggi? Dikarenakan orang-orang yang beli rendah di sini sudah likuidasi. Mereka sudah stop loss, mereka udah nggak pasang position atau uangnya sudah dikuras habis oleh dengan penggunaan leverage yang salah. Kalau sudah seperti itu, berarti apa yang terjadi? Dia akan bisa beli lebih tinggi lagi. Karena dia akan menunggu pola, ya dengan tekniknya dia akan menunggu pola apa? Polanya yang dia tunggu untuk mencoba beli. Sekarang harga misalkan continuation sampai sini ya. Oke, tiba-tiba harga langsung terbang seperti ini. Mereka kan udah nggak pegang nih. Orang-orang yang pasang stop loss di sini mereka udah nggak pegang. Dan nyampe di sini. Kalau misalkan dia FOMO, kemungkinan dia akan continuation beli lagi langsung di sini. Dan ternyata kalau misalkan ini juga pun berhasil, akan ada kemungkinan dia untuk melakukan continuation downtrendnya lagi ke level yang lebih besar. Jadi gimana kalau misalkan setiap kali kita melihat kita ada alasan untuk takut dan ada alasan untuk harga reversal, selalu ada alasan untuk trending yang dibicarakan ini tidak akan berhasil. Jadi bagaimana kita mengambil keputusan gitu kan? Sebenarnya yang mengambil keputusan ya gampang aja. Ambillah keputusan, namun kalau salah ya batalkan keputusan itu. Mengakui kita kalah, kita mengakui kita salah. Cuman itu doang sarannya untuk di pasar, market. Itulah satu-satunya cara untuk kita bisa menghasilkan uang. Karena kesalahan sudah bagian dari resep trading plan kita. Kalah bukan berarti kita rencana yang kita kalah, namun secara statistik kita nggak mungkin dari 100 trade 100 kali kita menang. Ada kemungkinan, namun the probabilitasnya sangat kecil. Oke, jadi kita lebih aware aja terhadap apa yang bisa harga lakukan dan aware juga kita dalam 1 bulan ini sampai ke sampai ke 22 ya, 22 apa nih? 22 April ditekan. Rasa FOMO-nya, rasa takutnya itu kita tekan sampai ada penggerakan yang lebih jelas lagi. Dan apabila kita perhatikan pada nanti sekarang kita masih dalam keadaan correction lagi ke bawah. Bisa jadi kita tertahan di sini, bisa jadi 60. Itu pun di sana saya akan menunggu signal di 60 untuk melihat continuation-nya apakah sudah bagus apa enggak. Oke, saya mau siap-siap salat subuh dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.